Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abi, pada malam hari ini yang pertama saya silaturahmi kepada tempat Abi. Yang kedua sedikit pertanyaan sama Abi malam hari ini. Iya. Pertanyaan yang pertama Abi, kebanyakan orang di dunia ini mengatakan apabila kita memperjuangkan keagamaan tidak pernah menang, Tidak pernah mendapat kemenangan. tidak pernah mendapatkan kemenangan. Apa itu benar Abi ataupun salah mereka katakan? Kita menjawab, ini pesantren baru Al-Muhajirin Tengkusi Cat Minang, pesantren yang sifatnya nasional. Jadi setelah datang sama saya Tengku Nasruddin, tokoh masyarakat Nagana Raya, katanya banyak pendapat dalam dunia ini apabila kita perjuangkan yang sifat keagamaan terutama Islam tidak pernah menang, gitu ya. Ya benar Bi. Saya menjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-Sadiqul Wa'dul Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya menjawab yang pertama, tujuan akhir daripada berukun dengan Islam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita masuk kepada Islam. Apabila ada perintah, di situ ada syarat Islam. Di situ ada rukun Islam, ada sah, ada kesempurnaan. Seperti halnya salat. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan salat, artinya memerintahkan syarat sah. Juga di situ ada yang membatalkan supaya kita menghindarkan. Ada kesempurnaan salat. Begitu juga iman, syahadat. Ini masalahnya. Jadi tujuan kita berukun dengan Islam ini fadilatnya ada 4. Yang pertama, aflahiyatun, kemenangan. Kemana dia pergi orang Islam menang apabila dia melaksanakan rukun Islam, karena itu fadilat. Ayatnya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kedua, a'izzatun, keagungan. Kemanapun dia berada, pergi. Orang yang berukun dengan rukun Islam pasti dia ada keagungan, mendapatkan keagungan. Agung. Ayatnya walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina jami'a. Jadi keagungan itu milik Allah, milik Rasulullah, dan milik orang Islam sekalian. Ini masalah. Kemudian yang ketiga, a'lawiyatun. Ayatnya wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu sekalian wahai orang Islam mendapatkan ketinggian. Di mana saja kamu berada, kamu dipandang sebagai orang yang tinggi. Kemudian yang keempat, aghlabiyatun, dapat mengalahkan orang-orang lain.
daripada musuhnya. Ini masalah. Jadi ayatnya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Ya, ini masalah. Berarti 4 perjanjian Allah di dalam Al-Quran bagi barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun Islam. Kemudian yang menyangkut dengan pelaksanaan rukun, seperti yang telah saya katakan tadi, ada sah Islam, ada batal. Kenapa orang Islam di mana saja dia selalu kalah? Mungkin keislamannya sudah batal, mungkin keislamannya sudah tidak sempurna. Ini masalah. Mungkin keislamannya tidak ada syarat. Ini masalah. Ini masalahnya. Jadi insyaAllah kalau ada syarat kita berislam. Kalau tidak ada yang membatalkan keislaman kita, kalau kita melaksanakan rukun Islam, karena rukun untuk dikerjakan, bukan untuk diingat-ingat saja. Ini masalah. Kemudian yang menyangkut dengan iman, rukun iman, tujuan akhir atau fadilat daripada berrukun dengan iman, takut kepada Allah. Apabila kita sudah takut kepada Allah, kita sudah berada di dalam pembendaharaan Allah yang sangat luas. Ini masalahnya. Ketika dikatakan berukun, di situ ada syarat, ada sah, ada batal, ada kesempurnaan. Seperti halnya rukun Islam. Kemudian ada satu lagi, rukun syahadat. Di situ ada perintah juga. Rukun syahadat ada 4. Memang kita bersyahadat tapi tidak ada rukun. Ini masalahnya. Kadang kita sudah gugur syahadat. Jadi tujuan atau fadilat kita bersyahadat, berrukun syahadat, keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah mengantarkan kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah mengantarkan kita kepada mengerjakan sesuatu perintah Allah, seperti salat dan sebagainya. Mengerjakan rukun Islam. Ini masalah. Ini penyebab sehingga kita tidak mendapat kemenangan. Ketika ada hal yang seperti itu, kita sudah wajib mengoreksi kita. Apakah keislaman kita masih ada dalam jiwa raga kita atau belum? Ini masalah. Kemudian ini kalau kita ceritakan banyak sekali, tapi ini kita lihat dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf selaku pandangan bagi masyarakat Islam se-Asia Tenggara. Daripada rukun Islam ada 5. Yang pertama bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku yakin dengan hati, atau aku mengucapkan dengan lidah dan yakin dengan hati serta mengerjakan dengan anggota, tiada Tuhan kecuali Allah. Apabila dikatakan yakin dengan sebenar-benar yakin, itu mana asyhadu. Yakin, ikrar dengan lidah, serta tasdik dengan hati, serta dikerjakan dengan anggota. Tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi hak mutlak mengabdi kepada Allah. Begitu juga kepada Rasulullah. Aku yakin dengan hati, ikrarkan dengan lidah, serta mengerjakan dengan anggota. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ini cerita pendek. Yang kedua, kerjakan sembahyang. Rukun sembahyang bukan untuk diingat-ingat. Kerjakan sembahyang. Kerjakan dengan ada syarat yang zahir, juga harus ada syarat, wajib ada syarat yang batin. Jangan sebatas sah, tapi kerjakan salat sah dan makbul. Ini masalahnya.
Kalau tidak mengerti, tanya saja sama ustaz yang berdekatan dengan kita. Jangan sebatas sah saja, tapi makbul, wajib makbul. Kemudian memberi zakat, kemudian puasa, kemudian naik haji seperti yang telah kita ketahui. Jadi itulah. Jadi dalam hal itu ada perkara-perkara yang supaya Islam itu sempurna bagi kita. Jadi jika ditanya orang berapa perkara kesempurnaan Islam, jawabnya kesempurnaan Islam itu yaitu 3 perkara. Yang pertama, ikrarkan dengan lidah. 2, tasdiqkan dengan hati. Artinya yakin dengan sebenarnya. 3, kerjakan dengan anggota. Ini masalahnya. Jadi kalau tidak kita kerjakan seperti itu, itulah penyebab kita kalah dalam tiap-tiap perjuangan. Kemudian orang Islam itu ada tanda. Ada tanda. Yang pertama, tanda Islam itu ada 4 perkara. Pertama, merendahkan dirinya kepada sesama Islam. Jadi sesama Islam merendahkan diri. Azillatin alal mu'minin. Ini masalah. Merendahkan diri sesama orang Islam. Kemudian suci lidah daripada dusta. Jangan kita selalu berdusta. Jangan berdusta. Ketiga, suci perut daripada makan yang haram. Jangan makan yang haram. Jadi keempat, suci badannya daripada luba dan tumah. Jangan luba, jangan tumah, jangan merampas harta yang tidak hak. Ini masalahnya. Ini tanda kita orang Islam. Kalau kita asyik berantem sesama Islam, kapan ada tanda Islam? Ketika tidak ada tanda Islam, itulah penyebab kekalahan bagi kita. Kita harus menyatu padu, merendah diri. Aizzatin alal kafirin, asillatin alal mu'minin. Ini masalahnya. Jadi yang paling parah lagi, apabila kita tidak memiliki syarat Islam. Kita kalau tidak memiliki syarat sembahyang, pasti sembahyang itu tidak dikira, tidak dihitung. Jadi syarat Islam itu ada 4 perkara. Pertama, sabar di atas hukum Allah, keputusan Allah, sabar. Kedua, ridha kepada qada Allah. Ketiga, yakin serta ikhlas, hatinya menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni tawakal. Tawakal kepada Allah. Ini kalau tidak mati, tanya saja sama guru yang. Keempat, mengikut firman Allah dan sabda Rasulullah serta menjauhkan segala larangannya. Ini masalahnya. Ikut firman Allah, sabda Rasulullah SAW, baru kita ada syarat Islam. Ini kita nggak omong saja orang Islam, tapi syarat nggak ada. Kalau ada syarat, kita seorang Islam. Kalau ada kita berukun dengan rukun Islam. Kalau ada kita syarat memiliki kesempurnaan Islam. Kalau ada sama kita tidak yang membatalkan Islam, pasti kita berjaya hidup dunia dan akhirat. Ini perjanjian Allah. Maka terhadap umat Islam sekarang sudah wajib bagaimana dia harus wajib bersyarat dengan syarat supaya Islam ini qadim di jiwa raganya, supaya Islam qadim dalam penghidupannya. Ini masalah. Kemudian ada yang membinasakan Islam, batal Islam, binasa Islam. Yang pertama, berbuat suatu pekerjaan tidak diketahui, dia tidak mengerti, langsung dia buat. Ini masalah. Kedua, diketahui, tapi dia tidak mau mengerjakan. Dia tahu, tapi dia tidak mau mengerjakan. Itu Islamnya sudah binasa.
Ketiga, tidak tahu serta tidak mau belajar. Dia tidak tahu apa-apa tentang Islam, tapi dia orang Islam, belajar tak mau. Ini masalah. Keempat, mencelakan orang berbuat baik serta mengharuskan dan memperingankan dia pada pekerjaannya. Dia suka mencela orang berbuat baik dan serta mengharuskan berbuat jahat dalam pandangan dia. Ini masalahnya. Ini empat penyebab membinasakan Islam. Maka umat Islam seperti inilah, karena dia orang Islam, berukun Islam tidak, syarat tidak, kesempurnaan tidak. Boleh jadi kadang-kadang Islamnya sudah binasa. Akhirnya dikatakan orang Islam KDP. Akhirnya dikatakan orang Islam abangan. Inilah penyebab kehancuran, kegagalan, kebinasaan, kehinaan bagi kita umat Islam. Ayo sekarang sama-sama kita bangkit semula kepada kesempurnaan Islam dalam jiwa raga kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Ada yang lagi perlu ditanya? Ada Abi sedikit pertanyaan dari saya Abi. Ya. Kalau begitu Abi, bagaimana cara Abi, bagaimana jalan Abi sama Abi sehingga orang Islam Abi kembali kepada prinsipnya Abi? Alhamdulillah. Bagaimana cara sehingga orang Islam Kembali kepada prinsipnya? ya Abi. Kalau menurut saya yang pertama harus ada kemauan yang tinggi. Harus ada kemauan. Cari jalan, cari ulama, cari guru. Jangan diam, wahai umat Islam. Kita selalu dalam kekalahan dan kehancuran. Cari guru. Dan oleh guru itu wajib berdoa. Sehingga Allah mengilhamkan nur ma'rifat. Sehingga dia dapat menjunjung sekalian titah Allah. Seperti yang telah ditetapkan yang saya baca tadi. Mudah-mudahan diberi berkat Allah. Yang penting ada kemauan. Maka saya menghimbau bagi seluruh umat Islam dimanapun ada berada. Wahai sekalian umat Islam, carilah guru supaya keislaman kita tetap terjaga dalam jiwa raga kita. Akhirnya kita selamat dan menang kita di setiap perjuangan di atas permukaan bumi ini. Akhirnya berjaya dunia sampai akhirat. Itu ada lagi? Tidak Abi. Sudah habis kan? Ya Abi. Jadi hadanallahu iyyakum ajmain. Di mana yang tidak ada berkenaan tolong hubungi saya. Yang penting ayo kita sama-sama wahai umat Islam untuk mencari guru yang mursyid yang mampu mengantar kita kepada jalan kebenaran. Jangan ada lagi permusuhan di antara kita. Karena permusuhan itu tidak ada tanda kita seorang Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.